teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menampilkan video pembelajaran bertema motivasi. Enjoy the video ya! Dalam melakukan suatu hal atau mencapai tujuan, kita tentu memerlukan dorongan sebagai penyemangat. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai motivasi. Arti motivasi adalah keadaan alam bawah sadar yang aktif mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan setiap individu. Seringkali motivasi akan disertai dengan emosi. Misalnya saat kita punya motivasi untuk sukses dalam ujian, kita juga merasa khawatir. Motivasi dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari dalam diri atau intrinsik dan dari luar atau ekstrinsik. Video ini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang salah satu motif dari motivasi, yaitu psychological motive. Apa itu psychological motive? Motif psikologis adalah kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan kelangsungan hidup biologis seseorang. Nah, dari motif ini adalah kebutuhan akan kebahagiaan dan kesejahteraan diri dalam diri seseorang. Motif ini juga mempunyai bagian, yaitu affiliation motivation dan achievement motivation. Untuk penjelasannya, mari kita simak. Pertama, affiliation motivation atau motivasi afiliasi adalah kebutuhan bawaan dalam membentuk hubungan atau kontak secara teratur dengan orang lain. Hal ini tentu didukung bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya akan selalu membutuhkan peran orang lain. Kebutuhan akan afiliasi ada pada semua manusia normal, tetapi tentu ada perbedaan tingkatan. Orang-orang yang sangat membutuhkan afiliasi akan menyukai keberadaannya bersama orang lain, sehingga ia akan melekatkan diri dalam bentuk pertemanan, persahabatan, kerjasama, ikut serta dalam kelompok, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kesenangan dan mencari afeksi dari orang lain. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak praktik berikut ini. Dre, makasih ya udah mau masuk jadi anggota kelompokku. Tapi ini kawan-kawan kita yang lainnya belum pada join Zoom nih. Iya ya, kawan yang lain tadi udah pada di chat, tapi pada belum bales. Mungkin karena jaringan atau lagi pada sibuk gitu. Sebenarnya emang enak berkelompok daripada sendiri ya kan? Lebih mudah aja sih ngerjain tugasnya. Iya, nah ini untungnya tuh dosen tuh ngasih kita pilihan tuh. Bisa berkelompok, bisa individu. Soalnya kan ada tuh orang yang dia tuh lebih nyamannya tuh berindividu gitu, nggak berkelompok. Tapi kalau aku sih lebih bagusan ya berkelompok lah. Kalau misalnya sendiri gitu kebanyakan melamun. Hahaha, bener tuh banyak melamun, hati-hati kesurupan. Berarti kita ini masuk ke macam motivasi afiliasi yang nggak sih? Iya juga ya, bisa nih untuk jadi contoh praktek. Gaskan. Oke, nah teman-teman sekalian, berdasarkan pengertian motivasi afiliasi, kebutuhan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lainnya akan lebih tinggi. Seseorang yang memiliki motivasi afiliasi, ia akan terus cenderung memilih bersama atau berkelompok dengan orang lain. Maka, sebagai tokoh Salma, Andre, dan teman-teman sekelompok, kami memiliki motivasi afiliasi karena lebih menyukai berinteraksi dengan orang lain dan berkelompok dalam mengerjakan tugas dibanding harus dilakukan secara individu. Yuk kita bahas jenis motivasi yang kedua, yaitu achievement motivation. Sebenarnya apa sih achievement motivation? Achievement motivation atau motivasi berprestasi adalah dorongan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk menggapai harapan dan cita-citanya. Ada 3 elemen kunci motivasi menurut Andrew Elliott dan Mary Kurtz. Yang pertama yaitu penguasaan tujuan. Penguasaan tujuan adalah dorongan atau motivasi seseorang yang tinggi untuk mencari dan menemukan informasi yang baru. Yang kedua yaitu sasaran pendekatan kinerja. Sasaran pendekatan kinerja adalah tindakan dan kerja keras yang dilakukan seseorang agar lebih unggul daripada orang lain. Dan yang ketiga yaitu sasaran penghindaran kinerja. Orang-orang yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi akan bekerja keras supaya terlihat cerdas di hadapan orang lain. Achievement motivation bermakna jika seseorang memiliki tujuan dan harapan yang diinginkan, maka ia akan termotivasi dan bekerja lebih keras untuk menggapainya. Dan saat berhasil tergapai, ia akan lebih termotivasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan contoh achievement motivation di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku
ada mau nunjuk sesuatu nih. Jadi, himpunan mahasiswa psikologi lagi ngadain cerdas cermat buat anak-anak mahasiswa psikologi. Kalian pada mau ikut nggak? Wah, boleh tuh. Andre gimana? Males mending main game. Lagian nggak mungkin kita bisa menang. Aku sih jamin sih kalau kita itu nggak mungkin bisa menang. Jangan pesimis dulu dong, Bre. Ini ada hadiahnya loh. Udah gitu, kapan lagi kita jadi mahasiswa berprestasi yang bisa banggain kedua orang tua kita? Iya, Andre, benar tuh kata si Sukma. Apa salahnya kita coba dulu? Kan kita nggak tahu kita bisa menang. Ya udah, iya. Jadi kalian ikut kan? Yoi. Kalau gitu besok kita mulai belajar ya. Semangat guys. Dewi Andre, kita mulai belajar yuk. Aku udah bahas tentang teori dari Adler, sama yang kalian bisa bahas yang mana nih? Ayo. Males sekali belajar gini, banyak kali yang mau dibahas. Udahlah, nggak usah lah ikutan lomba, percaya sama aku, kita pasti nggak bakalan bisa menang. Aku yakin kita bisa juara, Andre. Semangat dong, jangan gitu. Gimana sih biar bisa semangat? Kamu itu harus percaya sama potensi yang kamu miliki. Yuk, lah kita coba. Udahlah guys, kalau gitu kita belajar aja lagi ya. Apa salahnya kita belajar? Oke lah. Pengumumannya udah keluar nih, dan ternyata kita masuk 5 besar. Gimana? Hah, serius? 5 besar? Iya. Wah, keren ya. Ya, nanti kalau ada lomba selanjutnya kita harus bisa. Kita harus bisa masuk ke 3 besar. Sukma ambis banget ya tuh. Iya, Andre. Iya sih, kalau menurutmu gitu, baiklah. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ayo semangat, guys. Demikian video dari kelompok 10. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.